Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Abdul Hakim, NIM 222520102 dari kelas TIC semester 5. Di video kali ini saya akan memberikan informasi atau menceritakan mengenai kasus serangan DDoS yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sebelum itu kita akan mengenal dulu sekilas mengenai DDoS. Nah, apa itu DDoS? DDoS attack atau Distributed Denial of Service merupakan serangan cyber dengan cara mengirimkan traffic atau lalu lintas pada suatu sistem atau server secara terus-menerus. Dampaknya, server akan dapat mengatur seluruh traffic sehingga menyebabkan down. Nah, umumnya serangan ini menyasar jaringan, layanan online hingga website dengan tujuan agar server tersebut tidak dapat mengakomodasi traffic atau lalu lintas sehingga website mengalami down dan tidak dapat beroperasi. Tak hanya menargetkan perseorangan atau perusahaan tertentu, serangan ini juga bisa menyasar sektor lebih tinggi, misalnya seperti sektor pemerintahan, sektor perusahaan besar, atau semacamnya. Nah, adapun untuk gejalanya, untuk DDoS sendiri serangannya juga punya gejala. Di antaranya yang pertama adanya spam email dalam jumlah besar dan masuk dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang kedua, koneksi internet yang lambat sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengakses suatu situs atau website, atau bahkan tidak bisa diakses. Lalu yang ketiga, pemakaian GPU tinggi meskipun tidak ada aktivitas yang berjalan. Keempat, peningkatan traffic yang tidak wajar pada alamat IP, memiliki profil tidak sama, contohnya browser yang digunakan, tipe perangkat dan lokasi. Dan yang kelima, peningkatan traffic padat di bandwidth baik upload maupun di download. Oke, itu mungkin sedikit pengenalan DDoS. Dan sekarang kita akan membahas salah satu website yang cukup bagus, karena website tersebut membahas mengenai 5 contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia untuk DDoS. Nah, untuk websitenya silahkan kalian bisa kunjungi sendiri di deskripsi maupun di video ini. Ya, intinya itu linknya. Nah, jadi kita akan simak kita akan simak beritanya. Oke, jenis-jenis DDoS attack. Yang pertama, serangan layar aplikasi. Nah, ini macam-macam jenis-jenis DDoS. Kita juga bisa baca di sini, di mana website ini juga memberikan pengantar mengenai DDoS. Kita akan baca dulu jenis-jenis DDoS attack. Yang pertama, serangan layar aplikasi. Yang kedua, serangan protokol. Yang ketiga, serangan volumetric. Oke, lalu untuk contoh serangan DDoS yang pernah menggemparkan dunia, ini lebih ke menggemparkan Indonesia sih ya. Oke, kita akan baca sedikit demi sedikit. Yang pertama, serangan DDoS pada situs CNN. Pada 2014, situs berita terkemuka CNN menjadi target serangan DDoS yang besar. Serangan ini menyebabkan gangguan serius dan layanan berita online yang sangat diandalkan. Penyerang menggunakan jaringan Broadnet yang besar untuk mengirimkan sejumlah pesan permintaan HTTP ke server CNN. Permintaan berulang-ulang ini membuat server CNN terbebani dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakmampuan server dalam merespon permintaan dari pengguna yang sah. Selama serangan, pengguna yang mencoba mengakses situs CNN mengalami kesulitan mengakses berita dan informasi. Layanan tidak tersedia atau lambat dan berdampak pada cerita dan kredibilitasnya. Yang kedua, serangan DDoS pada situs GitHub. Oke, ini situs yang cukup populer juga karena situs mencari coding. Oke, pada tahun 2018, salah satu platform pengembangan perangkat lunak terbesar di dunia, GitHub, mengalami serangan DDoS yang masif. Menyediakan layanan hosting untuk proyek perangkat lunak open source, itu ini menjadi target yang benar. Iya. Serangan ini menggunakan serangan volumetric yang kuat dengan memanfaatkan ribuan perangkat yang terinfeksi. Oke, penyerang membanjiri server GitHub dengan lalu lintas internet berkecepatan tinggi yang mengakibatkan kinerja situs yang signifikan terganggu. Meskipun tim keamanan GitHub berhasil merespon dengan cepat, serangan ini menyebabkan beberapa gangguan layanan. Pengguna yang mencoba mengakses atau berkolaborasi dalam proyek open source di GitHub jadi kesulitan, tentu saja. Oke, yang ketiga, serangan DDoS pada situs Jin.
Situs DIN saya kurang tahu ya. Oke, kita baca saja. Pada tahun 2012 menjadi layanan DNS terkemuka. Oh, DIN menjadi target sasaran DDoS yang mendukung operasi internet di seluruh dunia. DIN menyediakan layanan DNS yang mendukung banyak situs web terkenal. Penyerang mengarahkan lalu lintas DDoS yang besar ke server DNS. Penyerang server ini dapat membuat situs web yang bergantung pada layanan DNS DIN menjadi tidak tersedia. Selama serangan, banyak situs web terkenal termasuk Netflix, Twitter, dan Reddit menjadi tidak dapat diakses. Ini menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian finansial besar bagi berbagai layanan online. Oke, lalu yang keempat, serangan DDoS pada situs PlayStation Network. PlayStation Network atau PSN, layanan gaming online populer dari Sony. Siapa yang nggak kenal layanan gaming ini ya? Tentu saja ya, semuanya kenal ya. Telah menjadi target serangan DDoS berulang kali. Penyerang menggunakan serangan volume rate untuk mengganggu koneksi. Oke, sama dengan serangan DDoS pada situs DIN, menyebabkan gangguan dalam bermain online dan mengakses layanan di PSN. Oke, lanjut serangan yang terakhir, serangan DDoS pada Kaskus. Nah, ini saya mengalami dulu di mana DDoS pada Kaskus itu kalau nggak salah dulu jadi situs dewasa kalau nggak salah itu. Jadi ia dapat serangan DDoS lalu dihack lalu dibuat situs dewasa itu, padahal Kaskus. Nah, oke, kita akan baca pada tahun 2017 kasus salah satu forum online terbesar menghadapi serangan DDoS yang menyebabkan situs tidak tersedia. Penyerang menggunakan botnet untuk mengirim permintaan berlebihan ke server Kaskus. Serangan ini bertujuan untuk membuat situs forum tersebut tidak dapat diakses. Selama serangan, pengguna Kaskus terdapat mengisi forum dan protes dalam diskusi online dengan komunitas online mereka. Ini adalah beberapa contoh serangan. Oke, itu kurang lebih 5 serangan DDoS yang pernah terjadi di Indonesia yang katanya menggemparkan dunia. Tapi ya kita kurang tahu karena ya kita tidak mengalami masa-masa itu dan kita tidak tahu waktu itu kita itu ya kurang tahu lah intinya. Tapi dari berita ini ya dapat kita simpulkan bahwasanya serangan DDoS itu berbahaya ya teman-teman. Jadi tidak hanya merusak jaringan server, tidak hanya membuat server down, tetapi juga bisa pengguna bisa dihack oleh hacker tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu saja pembahasan kita mengenai DDoS dan contoh-contoh kasusnya ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Novel Teguh Hakim pamit undur diri dulu. Sekian, billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.